Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Masih tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu menyenangkan dan juga bermanfaat. Baik, sebelum kita belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen, mari kita bahas dulu latihan soal di video sebelumnya, yaitu di Ayo Kita Menalar di BSG halaman 72 ya. Itu ada 4 soal. Kita mulai dari soal yang nomor 1 ya. Apakah hasil bagi suatu bilangan selalu menghasilkan bilangan yang lebih kecil? Jelaskan. Jadi maksudnya soal ini, apakah hasil bagi suatu bilangan itu lebih kecil dari bilangan yang dibagi? Baik. Alternatif penyelesaiannya adalah tidak selalu. Karena ini tidak selalu, maka cukup kita berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, contoh 7/8 dibagi 3/4. Nah, kalau kita hitung, itu sama dengan 7/8 kali 4/3. Ini bagi jadi kali tapi dibalik ya. Yang 3/4 menjadi 4/3. Selanjutnya kita sederhanakan 8 dan 4, kemudian ini 8 kita bagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita kalikan sesamanya ya, 7 kali 1, 7/6. Karena pembilang lebih dari penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Kalau kita perhatikan 7/8 dengan 3/4, kalau kita bandingkan ya, ini kita kali silang ikut atas, khasiat itu ya kemarin caranya. 8 kali 3, 24, 4 kali 7, itu adalah 28, maka 7/8 itu lebih dari 3/4, atau bisa kita tulis 3/4 kurang dari 7/8. Sehingga ini yang dibagi lebih dari yang pembaginya. Yang dibagi lebih dari pembaginya. Hasilnya, kita lihat di sini, hasil bagi, yaitu 1/6. Kita bandingkan dengan 7/8, yaitu bilangan yang dibagi. 1/6 otomatis lebih dari 7/8. Kenapa? Ini lebih dari 1. Sedangkan 7/8 itu kurang dari 1. Ya. Nah, ternyata di sini kalau yang pembagi itu kurang dari yang dibagi, maka hasilnya adalah lebih dari bilangan yang dibagi. Oke, supaya lebih jelas di contoh nomor 2. 4 dibagi 1/3. Nah, 4 ini bisa kita tulis menjadi 4/1 kali dibalik 1/3 ya. Selanjutnya, karena tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung kita kalikan sesamanya menjadi 12/1, bisa kita tulis 12. Kalau kita cermati lagi antara 4 dan 1/3, otomatis 4 lebih dari 1/3. Kita bandingkan atau 1/3 kurang dari 4. Kemudian kita bandingkan antara 4 dan 12. Ya, otomatis 12 itu lebih dari 4. Jadi tidak selalu ya. Oke. Ini kalau bilangan pecahan ya, bilangan pecahan. Terus bagaimana? Karena yang ditanyakan adalah bilangan ya. Bagaimana kalau bilangan bulat? Nah, jadi ini kesimpulan ya, kesimpulan untuk pecahan. Jika A per B dibagi C per D itu hasilnya adalah E per F dengan syarat B, C, D tidak sama dengan 0, maka jika C per D kurang dari A per B, jadi bilangan pembagi kurang dari bilangan yang dibagi, maka hasil bagi ini E per F itu pasti lebih dari bilangan yang dibagi. Jadi tidak selalu kecil, malah lebih dari gitu ya. Ini adalah negasinya. Jadi hasil bagi suatu bilangan pecahan tidak selalu menghasilkan bilangan yang lebih kecil, tergantung dari bilangan pembagi. Jika bilangan pembagi kurang dari bilangan yang dibagi, hasilnya pasti lebih besar daripada bilangan yang dibagi. Oke, sekarang kita buktikan untuk yang bilangan bulat. Karena ada beda ya antara pecahan dan bulat. Kalau bilangan bulat, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Kita lihat, 3 hasilnya kurang dari 6. Ya. Hasil bagi kurang dari bilangan yang dibagi, atau hasil bagi lebih kecil dari bilangan yang dibagi. Di sini pembaginya juga kurang dari
yang dibagi. Kalau pecahan hasilnya kurang dari pasti lebih besar tuh kalau pecahannya. Tapi kalau bilangan bulat dibagi bilangan yang lebih kecil dari pembaginya lebih kecil dari bilangan yang dibagi, hasilnya juga lebih kecil pula. Kemudian bagaimana kalau yang dibagi, kalau pembagi itu lebih dari yang dibagi? 2 dibagi 6. Bisa kita tulis 2/6. Bentuk sederhana dari 2/6 adalah 1/3. Kita lihat lagi. 1/3 itu juga kurang dari 2. Ya, padahal ini pembaginya lebih besar. Jadi kalau kita perhatikan, jika A per B sama dengan C, dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0, masih ingat ya, pembagi tidak boleh sama dengan 0, karena kalau B-nya 0 hasilnya adalah ya, tidak terdefinisi ya. Maka C itu kurang dari A. C itu adalah hasilnya ya, hasilnya itu selalu kurang dari A. Nah, jadi hasil bagi suatu bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan yang lebih kecil. 2. Jika A per B, B per C, C per D, dan D per E adalah bilangan pecahan, tentukan hasil dari A per B kali B per C kali C per D kali D per E, itu yang A. Kemudian pertanyaan yang B, A per B dibagi B per C dibagi C per D dibagi D per E. Buatlah syarat jika diperlukan. Baik, untuk itu ini adalah buku BSE halaman 72 ya. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu soalnya dengan benar. Di sini kita perhatikan ini adalah perkalian pecahan, maka sebelum kita mengalihkan sesamanya kita bisa sederhanakan dulu. Karena saya lihat di sini ada beberapa bilangan yang sama ya, yaitu B dengan B. Nah, karena ini pecahan, maka patut kita tuliskan syaratnya adalah pembagi tidak boleh sama dengan 0. Jadi B, C, D, E tidak sama dengan 0, itu syaratnya. Oke, kita sederhanakan dulu B dengan B. Nah, ini B dibagi B adalah 1. B dibagi B juga 1. Kemudian antara ini yang C, pembilang dan penyebut, ini jadi 1. Yang ini juga 1. Kemudian yang D kita sederhanakan pula, sehingga menjadi 1. Dan ini juga 1. Sehingga hasil akhirnya adalah A. Selanjutnya yang B, masih di BSE halaman 72. A per B dibagi B per C, dibagi C per D, dibagi D per E ya. Ini dengan syarat ya B, C, D, E tidak sama dengan 0. Karena ini adalah pembagian pecahan ya. Kalau nanti penyebutnya 0 tak terdefinisi ya nak ya. Oke, ini kita ubah menjadi perkalian. A per B tetap kita tulis. Kemudian ini menjadi kali tapi dibalik C per B. Kemudian yang dibagi C per D menjadi kali D per C. Dan dibagi D per E bisa kita tulis kali E per D. Ingat, pembagian pecahan dikalikan balikannya. Kemudian kita sederhanakan dulu C dengan C. Ini menjadi 1, kemudian 1. D kita sederhanakan juga dengan D. Sehingga ini hasilnya adalah 1, ini juga 1. Maka hasil akhirnya bisa kita tulis A kali E dibagi B kali D. Kita tulis lagi menjadi AE kali B pangkat 2. Jadi A kali E itu ditulis AE ya, karena sama-sama hurufnya. Selanjutnya di nomor 3, jika diketahui dua bilangan pecahan A per B dan C per D dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, B dan D tidak sama dengan 0, tentukan hasil kali kedua bilangan pecahan tersebut. Oke. Maka alternatif penyelesaiannya adalah A per B kali C per D itu sama dengan, karena tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung kita kalikan A kali C dibagi B per D. Penulisannya bisa kita tulis AC per BD. Jadi AC itu maksudnya adalah A kali C. Dikalinya boleh tidak ditulis. Jadi BD itu artinya adalah B kali D. Dengan syarat B dan D tidak sama dengan 0. Selanjutnya di nomor 4, jika diketahui dua bilangan pecahan E per F dan G per H dengan E, F, G, dan H adalah bilangan bulat, E, F, dan G tidak sama dengan 0, bagaimana hasil dari EF dibagi GH?
Oke, ini alternatif penyelesaiannya. E per F dibagi GH itu sama dengan E per F kali H per G. Sehingga bisa kita tulis EH per FG. Tentunya dengan syarat EFG itu tidak sama dengan. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pecahan yang kelima, yaitu tentang perpangkatan ya. Bilangan berpangkat kita sudah pernah belajar sebelumnya waktu di SD gitu ya. Di sini ada beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat. Contoh 59.049 itu jika dinyatakan dengan bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikalikan sebanyak 10 kali ya. Itu hasilnya adalah 59.049. Kemudian bilangan 30.517.578.125 itu jika dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 5 pangkat 15. Nah, 5 pangkat 15 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 15 kali. Jadi perkalian 5 diulang sebanyak 15 kali. Itu hasilnya menjadi 30 miliar ya. Dan yang ketiga, bilangan desimal 1 juta. 1 juta itu bisa kita tulis dalam bentuk 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Dan yang terakhir 8 juta. 8 juta bisa kita tulis menjadi 8 kali 10 pangkat 6. Jadi 8 kali 10 pangkat 6 adalah 8 kali 10. 10-nya diulang sebanyak 6 kali menjadi 8 juta. Kadang juga 8 ini bisa kita ubah juga menjadi bilangan berpangkat juga, yaitu 8 itu senilai dengan 2 pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa ini 8 juta itu bisa juga kita tulis menjadi 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi 8-nya itu senilai dengan 2 pangkat 3. Oke. Selanjutnya jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi 3 pangkat 10 itu perkalian 3 diulang sebanyak 10 kali. Nah, kita belajar dulu tentang bilangan berpangkat positif ya. Contoh 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2-nya sebanyak 3 faktor. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 8. Kalau 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali kita ulang. Kalau 5 faktor ada 5 faktor, maka 3 pangkat 5 itu senilai dengan 243. Secara umum dapat ditulis bahwa jika A bilangan real kecuali 0, ya, syaratnya A-nya tidak boleh 0, dan N adalah bilangan bulat positif, berlaku A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A terus sebanyak N faktor. Nah, di sini keterangannya ya, bahwa A ini disebut bilangan pokok. Bisa juga bilangan dasar, ada juga yang menyebutkan sebagai basis ya. Kemudian N itu disebut sebagai pangkat atau eksponen. Kalau A pangkat N adalah bilangan berpangkat ya. Selanjutnya, sebagai contoh kalau pada bilangan dasarnya adalah pecahan ya. 1/3/4 pangkat 2 itu artinya 1/3/4 kali 1/3/4. Untuk mengubah ini, seperti biasa kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4 ditambah 3 berarti 7/4 kali 7/4. Kemudian, karena tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung kita kalikan sesamanya, yaitu 49/16. Karena pembilangnya lebih dari penyebutnya, maka bisa kita tulis pecahan campurannya, yaitu 3, 1/16. Kemudian 2/5, contoh berikutnya untuk yang pecahan pangkat 3. Itu sama dengan 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Nah, itu senilai dengan 8/125.
Nah, skala misalnya pecahnya dalam bentuk persen, 35% pangkat 4 ya 35% kali 35% kali 35% kali 35%. Kita ulang sebanyak 4 sesuai dengan pangkatnya. Kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Ini adalah alternatif penyelesaiannya ya. Disederhanakan dulu 100 dan 35 jadi 7, sama-sama dibagi 5, ini jadi 20, ini juga begitu, disederhanakan 100 dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7, ini dibagi 5 20, kemudian 100 dan ini juga kita sederhanakan, dan ini juga ya, sehingga bisa kita tuliskan bahwa 35% pangkat 4 itu ya 7 kali 7 kali 7 kali 7 per 20 kali 20 kali 20 kali 20, maka hasilnya adalah 2401 per 160.000. Terus bagaimana kalau pecahannya bentuk desimal seperti ini? Ya sama, 1,2 pangkat 3 itu berarti 1,2 kali 1,2 kali 1,2. Nah ini kita kalikan bersusun, 1,2 kali 1,2 itu adalah ini 24 dikalikan dulu, baru setelah hasilnya kita tambahkan. Nah di sini satu tempat desimal berarti hasil akhirnya adalah 2 tempat desimal. Setelah itu kita kalikan lagi dengan 1,2. Setelah kita kalikan bersusun ya, ini sudah paham ini karena sebelumnya sudah kita bahas. Itu hasilnya adalah 1,78. Ini 2 tempat desimal ditambah 1 berarti 3 tempat desimal. Sehingga hasilnya 1,728. Bisa kita tuliskan di sini. Nah, kemudian ini beberapa soal sederhana. Bagaimana kalau bilangan bulat negatif kemudian dipangkatkan positif ya. Negatif 3 pangkat 2, berarti negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Kemudian negatif 3 pangkat 4 itu hasilnya ada, ini kita kalikan dulu hasilnya 9, ini juga 9. Nah hasilnya positif 81. Kemudian negatif 3 pangkat 6 ini hasilnya juga positif 729. Sehingga bilangan negatif kalau pangkatnya genap itu hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian yang B ini negatif 10 pangkat 3, bilangan negatif pangkatnya ganjil ya. Itu sama dengan negatif 1000, hasilnya negatif. Terus ini hasilnya juga negatif. Kemudian negatif 10 pangkat 7 kalau kita hitung hasilnya juga merupakan bilangan negatif, yaitu negatif 10 juta. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bilangan bulat negatif kalau dipangkatkan bilangan genap itu hasilnya adalah positif ya. Tapi kalau bilangan bulat negatif pangkatnya ganjil hasilnya belajar tentang sifat-sifat perpangkatan. Kita pakai contoh-contoh dulu ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 3 saya tuliskan begini, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat 2 ya. Dan ini bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Karena sebanyak 5, maka saya bisa tuliskan bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5. Di sini ada yang unik kalau misalnya kita perhatikan ada hubungan antara 3, 2, dan 5. Ya, 3 tambah 2 itu adalah 5. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 5. Jadi kalau ini hanya berlaku kepada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Yang nomor 2, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 dari 3 pangkat 4 ini ya. Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 ya. Dan ini bisa saya tuliskan menjadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali, berulang 6 kali. Sehingga kita tulis 3 pangkat 6. Jadi 4, 2, 6. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Sehingga 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan ini ya. Tambahkan pangkatnya. Jadi jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat P kali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Syaratnya adalah A-nya tidak 0, kemudian bilangan pokok sama,
maka perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Di sini bisa saya tulis sebagai pembagian sesuai dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan 3 pangkat 6 adalah 3, perkalian 3, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali dibagi 3 pangkat 2, 3 kali 3. Ini bisa kita sederhanakan, 3 dengan ini, 1, 1, kemudian yang ini, 3 yang ini, kita sederhanakan dengan ini, hasilnya adalah 1, dan ini juga 1. Maka bisa saya tuliskan bahwa 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 4. Kita lihat di sini ada hubungan 6, 2, dan 4. Ya, 6 dikurangi 2 adalah 4. Dan ini hanya berlaku ya, 6, 2, dan juga 4. Nah, ini ada hubungannya itu ya. Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa 3 pangkat 6 kurangi 2. Kemudian 5 pangkat 4 dibagi 5. Ini ada pangkatnya, yaitu pangkat 1 ya. Karena pangkat 1 boleh tidak ditulis, maka tidak ditulis. Tapi ketika ini kita butuhkan, kita tulis saja biar lebih jelas. Nah, jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5. Kita sederhanakan dengan ini, maka ini hasilnya 1, 1, sehingga 5 pangkat 4 dibagi 5, itu hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5. Bisa kita tulis dalam bentuk sederhananya adalah 5 pangkat 3. Ada hubungan antara 4, kemudian ini angka 1 di sini, dan 3. Ya, ini 1, kemudian ini adalah 3. Nah, tapi bisa kita tuliskan 5 pangkat 4 kali 1 itu 5 pangkat 3. Jadi, kesimpulan yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P kurangi Q. Jadi, pada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, itu pangkatnya dikurangi. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, ini 2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 3. Itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 sebanyak 3 kali. Ya, karena sesuai dengan sifat yang pertama tadi, karena basisnya sama, berarti kalau dikalikan pangkatnya ditambahkan ya, sehingga menjadi ini 2 pangkat 12. Ternyata ada hubungan antara 4, kemudian 3, dan juga 12 ya. 4 kali 3 adalah 12 ya, ini ada hubungannya. Jadi kalau bilangan pangkat dipangkatkan lagi, itu sama dengan pangkatnya dikalikan. Contoh yang kedua, untuk memantapkan hati kita, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sebanyak 5 kali. Dan ini bentuk sederhananya sesuai dengan sifat 1 tadi. Pangkatnya kita jumlahkan karena basisnya sama dan dikalikan ya. Menjadi 3 pangkat 10. Ternyata ada hubungan antara 2, 5, dan 10. Iya, 2 kali 5 adalah 10. Sehingga bisa kita tulis bahwa 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 3 pangkat 10. Jadi kesimpulan yang ketiga, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi dengan Q itu sama dengan A pangkat P kali Q. Nah, terus selanjutnya untuk sifat yang keempat, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, di sini sama ya. Jadi kalau misalnya kita sederhanakan, bisa kita terus dalam bentuk pecahan begini, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini bisa kita sederhanakan. 1, ini juga 1, ini juga gitu. Kita sederhanakan 3 dengan 3 ini. Maka ini hasilnya 1 karena sama-sama dibagi 3 ya. Ini dibagi 3, dibagi 3. Ini hasilnya 1 dan juga 1. Dan 3 dibagi 3 hasilnya juga 1, ini juga 1. Maka, dan ini sesuai dengan sifat yang kedua tadi, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 itu kan 3 pangkat, karena basisnya sama dibagi maka pangkatnya dikurangi. Pangkat 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 itu adalah 0, sehingga bisa kita tulis 3 pangkat 0 sama dengan ini 1 per 1 yaitu 1. Jadi 3 pangkat 0 itu senilai dengan 1. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3
kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, karena dibagi basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi ya. 3 dikurangi 3, ini sama dengan 5 kali 5 kali 5, penyebutnya juga demikian. Kita sederhanakan, 5 dengan 5, ini 1. Sama-sama kita bagi 5, ini juga begitu, 5. Yang dibagi 5, 1, dibagi 5 juga 1. Kemudian 5 ini dibagi 5, 1, dibagi 5 juga 1. Sehingga bisa kita tulis 3 dikurangi 3 itu 0. Sehingga 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, kesimpulan yang keempat, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat selanjutnya, sifat yang nomor 4 ya. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 6. Nah, kalau dalam bentuk pembagian kan seperti ini. Nah, 4 dikurangi 6, karena dibagi, basisnya sama, kita kurangi ya. Itu sama dengan seperti ini kalau saya tulis ya, perkalian berulang. Nah, 4 dikurangi 6 itu kan negatif 2. Ini disederhanakan dulu, ini 1, ini juga gitu 1, ini juga dibagi 3 1 ya. Ini kita sederhanakan, dibagi 3 1, dibagi 3 juga 1. Yang terakhir kita sederhanakan dengan ini 1, ini juga 1. Sehingga ini menjadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ternyata 3 pangkat negatif 2 bisa kita tulis sebagai 1 per 3 pangkat 2. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 4. Itu bisa saya tulis seperti ini. Kemudian ini 3 dikurangi 4. Kita tulis perkalian berulangnya. Kemudian kita sederhanakan seperti contoh yang satu tadi ya. Oke, ini sama-sama kita bagi 5, 1 dibagi 5, 1. Maka hasilnya adalah 3 dikurangi 4 adalah negatif 1, sama dengan, jadi 5 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 5. Jadi kesimpulan yang kelima, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Oke, ini rangkumannya, untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa perpangkatan adalah perkalian bilangan yang berulang. Setiap bilangan positif, kalau berpangkat berapapun, hasilnya selalu positif ya. 5 pangkat 3, ya hasilnya positif 125. Suatu bilangan negatif, jika pangkatnya genap, maka hasilnya positif, seperti ini. Dan kalau pangkatnya itu ganjil, hasilnya adalah negatif. Kemudian, kalau dia pangkat 1, 4 ini ya, ini adalah 4 pangkat 1 sebenarnya. Kalau negatif 4 adalah negatif 4 pangkat 1. 1 berpangkat berapapun hasilnya selalu 1. Karena perkalian 1 ya hasilnya 1 ya. Kemudian yang 7, pada perpangkatan selalu ada 3 unsur, yaitu bilangan pokok, basis dasar, pangkat eksponen, dan bilangan hasil perpangkatan. Jadi 7 pangkat ini bilangan basisnya adalah 7. Kemudian eksponennya ini 4 atau pangkatnya. Dan ini adalah hasil perpangkatannya 2041. Oke, dan kesimpulan yang berikutnya, pada setiap perpangkatan dengan bilangan pokok sama dan tidak 0, berlaku sifat berikut. Ini ya, ada 5 sifat tadi. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi kalau dikalikan, bilangan pokok sama, tidak 0, pangkatnya ditambahkan. Kalau dibagi, A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka sama dengan A pangkat P kurangi Q, jadi pangkatnya dikurangi karena dibagi. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, sama dengan pangkatnya dikalikan. A pangkat P kali Q, A pangkat 0 sama dengan 1, dan A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Selanjutnya, kita belajar dari BSE, halaman 81, mengenal bilangan berpangkat bulat positif ya. Di kegiatan 1.7 ini kita diingatkan kembali cara membaca bilangan berpangkat. Ini 2 pangkat 3, yang ini dibaca 10 pangkat 2 ya. Ini juga tadi sudah kita jelaskan di slide yang tadi. Kemudian menanya, dan kita menggali informasi ya tentang faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A kali N itu sama dengan B. 2 itu dikatakan faktor dari 6 karena ada 3, sedemikian sehingga 2 kali 3 sama dengan 6.
Begitu pula 3. 3 itu dikatakan faktor dari 6 karena ada 2 yang jika dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Ya, tentang faktor. Sebagai contoh, di sini ada bilangan desimal yang akan kita nyatakan dengan bilangan berpangkat. Caranya kita bagi dengan bilangan prima ya. Di sini bilangan genap kita bagi 2, ketemu 324, dibagi 2 lagi ketemu 162, dibagi 2 lagi ketemu 81. Karena jumlah angkanya ini adalah kelipatan 3, 8 tambah 1 itu 9, dan 9 kelipatan 3, maka pasti bilangan 81 itu habis dibagi 3 ya. 27, 27 bagi 3 juga 9, 9 bagi 3 adalah 3, 3 bagi 3, 1. Sehingga 848 itu bisa kita tuliskan menjadi 2 kali, 2-nya ada 3, sebanyak 3 kali, kemudian 3 kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Selanjutnya bagaimana kita membandingkan bilangan berpangkat besar ya. Untuk itu kita kita amati contoh ini. 5 pangkat 6 itu kalau didapatkan dikalikan hasilnya 15.626. Kalau 6 pangkat 5 itu 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5, hasilnya adalah 7.776. Ternyata 5 pangkat 6 itu lebih dari 6 pangkat 5. Jadi bisa kita tulis begini. 5 pangkat 6 itu lebih dari 6 pangkat 5. Jadi yang pangkatnya lebih besar itulah yang lebih kuat ya. Oke, selanjutnya kita belajar bagaimana kalau kita membandingkan 100 banding 101 dengan 101 banding 100. Sesuai dengan yang tadi penghitungan yang tadi kita lakukan, atau kita tambahkan beberapa percobaan. Jadi 3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah, 3 kali 3 kali 3 itu ya 81. Kemudian sedangkan kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16, kalikan 4 lagi 64. Nah, berarti kan lebih dari ya ini ya, 81 lebih dari 64. Kalau 4 pangkat 5, dengan ini terbalik ini 5 pangkat 4 ya, kita tulis 4 pangkat 5, 4 pangkat 5, kita bandingkan dengan 5 pangkat 4. Nah, tulisan pangkat ini harus diperhatikan, angkanya lebih kecil dan ke atas ya. 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4 lagi kali 4 lagi, kemudian kali ini ya. Ini hasilnya 16, yang ini juga 16. 16 kali 16 adalah, kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 256. 256 kita kali 4 ketemunya 1024. Nah, 1024 ya. 42. Oke, selanjutnya yang 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5, 5-nya sebanyak 4. Saya tulis di sini ya. 5 kali 5, kemudian kita kalikan 5 lagi, kita kalikan 5. Nah, ini kita kalikan dulu 25, 5 kali 5 ya. Kemudian ini juga gitu, 5 kali 5, 25. Baru kita kalikan, 25 kali 25 adalah 625. Sehingga kalau kita perhatikan, maka 4 pangkat 5 itu lebih dari 5 pangkat 4. Jadi ini 5 pangkat 4 ini ya, ini salah ya. Kemudian yang terakhir 5 pangkat 6 dengan 4 pangkat 5 sudah kita buktikan tadi lebih dari. Dari percobaan ini maka bisa kita simpulkan bahwa kita generalisasikannya dari percobaan tadi, bahwa 100 pangkat 101 itu lebih dari 101 pangkat 100. Kenapa? Pangkatnya lebih ya. Oke, di sini menalar, bisa kalian baca-baca lagi, dipahami. Nanti jika ada yang belum paham boleh ditanyakan ke Bapak Ibu guru ya. Ini ada Ayu berbagi. Nah, untuk PR silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Saya tandai dulu. Nomor 1, nomor 2, dan nomor
3 dan nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya, 1, 2, 3, hanya 3 soal saja. Oke, jangan lupa caranya juga ya, supaya kalian bisa menganalisis sebuah masalah. Baiklah, terima kasih. Manjada wajada, tetap semangat belajar di rumah ya, karena segala sesuatu itu cita-cita, mimpi itu akan terwujud kalau kita bersungguh-sungguh, niat kita tulus, ikhtiarnya maksimal karena Allah, itu insya Allah akan menjadikan ibadah untuk kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.